Tenochtitlan adalah salah satu kota paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah Prakolombia di Amerika Tengah. Kota ini terletak di wilayah yang saat ini menjadi ibu kota Meksiko, Mexico City. Berdiri di sebuah danau besar yang dikenal sebagai Danau Texcoco. Tenochtitlan dikenal sebagai pusat politik, ekonomi, dan keagamaan Kekaisaran Aztec. Para sejarawan sepakat bahwa kota ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan peradaban Aztec. Meskipun informasi awal tentang kota ini berasal dari catatan penakluk Spanyol dan naskah-naskah pribumi yang kemudian diterjemahkan dan dianalisis. Menurut berbagai sumber sejarah, Tenochtitlan didirikan pada tahun 1391 oleh suku Meksika, yang merupakan kelompok migran yang mencari tanah yang dijanjikan bagi mereka sesuai dengan ramalan dewa mereka. Ramalan tersebut menyatakan bahwa mereka akan menemukan tempat tinggal permanen ketika melihat seekor elang bertengger di atas kaktus dengan memakan ular. Lokasi ini yang berada di tengah Danau Texcoco dianggap sebagai tanda ilahi dan menjadi fondasi bagi pembangunan kota yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan Aztec. Para sejarawan Meksiko dan arkeolog modern mencatat bahwa Tenochtitlan memiliki sistem tata kota yang sangat teratur dan canggih. Kota ini dibangun di atas pulau-pulau kecil yang disambungkan oleh jaringan kanal dan jembatan. Sistem kanal ini memungkinkan transportasi perahu menjadi sangat efisien dan mempermudah perdagangan internal. Selain itu, para ahli sejarah menekankan bahwa Tenochtitlan memiliki jaringan jalan yang menghubungkan berbagai distrik kota, termasuk kuil-kuil utama, pasar, dan pemukiman warga. Setiap elemen dari tata kota ini dirancang dengan tujuan estetika, praktis, dan religius. Salah satu aspek yang menarik perhatian sejarawan adalah keberadaan pusat ritual dan keagamaan yang disebut Templo Mayor. Templo Mayor merupakan kuil besar yang didedikasikan untuk dua dewa utama Aztec, yaitu Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari, serta Tlaloc, dewa hujan dan kesuburan. Penemuan arkeologis yang dilakukan di Tenochtitlan menunjukkan bahwa Templo Mayor menjadi tempat dilakukannya berbagai upacara keagamaan, termasuk pengorbanan manusia yang dipercaya sebagai cara untuk menenangkan dewa dan menjaga keseimbangan kosmos. Catatan sejarah dari penakluk Spanyol seperti Bernal Díaz del Castillo dan penulis pribumi seperti Fernando Alvarado Tezozomoch memberikan gambaran rinci mengenai upacara dan struktur kuil yang megah ini. Dalam hal sosial dan politik, Tenochtitlan dikenal memiliki sistem pemerintahan yang kompleks. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Tlatoani yang memiliki kekuasaan luas dalam hal militer, agama, dan administrasi. Para sejarawan menekankan bahwa struktur pemerintahan ini didukung oleh Dewan Penasihat yang terdiri dari bangsawan dan pejabat tinggi. Selain itu, kota ini memiliki kelas pedagang yang kuat, petani yang mengelola cinampa atau pertanian terapung di danau, serta prajurit yang bertugas mempertahankan kekaisaran. Sistem ini memungkinkan Tenochtitlan untuk menjadi pusat perdagangan yang makmur, menghubungkan berbagai wilayah Mesoamerika melalui jaringan ekonomi yang luas. Tenochtitlan juga dikenal dengan pencapaian teknologinya. Para sejarawan mencatat bahwa kota ini memiliki sistem drainase dan irigasi yang maju yang memungkinkan pertanian di tengah danau menjadi produktif. Cinampa atau pertanian terapung merupakan inovasi yang memungkinkan penduduk menanam berbagai tanaman pokok seperti jagung, kacang, dan labu dalam jumlah besar. Sistem ini menunjukkan kemampuan penduduk Tenochtitlan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang unik. Selain prestasi ekonomi dan teknis, Tenochtitlan juga memiliki kehidupan budaya yang kaya. Kota ini menjadi pusat seni, musik, tarian, dan sastra. Para sejarawan mencatat bahwa penduduk Tenochtitlan menulis naskah dan membuat kodeks yang berisi catatan sejarah, ritual, dan pengetahuan medis. Karya seni dan arsitektur mereka menunjukkan kemahiran dalam memahat batu, membuat patung, dan melukis. Hal ini membuktikan bahwa Tenochtitlan bukan hanya pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat budaya yang mempengaruhi seluruh wilayah Mesoamerika. Sejarawan E. Habun dan Miguel Leon Portilla mencatat bahwa interaksi Tenochtitlan dengan kota-kota tetangga memainkan peran penting dalam perkembangan kota. Melalui aliansi dan peperangan, Aztec memperluas pengaruhnya dan mengumpulkan upeti dari wilayah yang ditaklukkan.
Hal ini memperkuat posisi Tenochtitlan sebagai ibu kota kekaisaran dan pusat perdagangan. Sebagai hasilnya, kota ini menjadi magnet bagi pedagang, pengrajin, dan warga dari berbagai latar belakang yang memperkaya keragaman sosial dan ekonomi. Namun, sejarah Tenochtitlan juga memiliki babak tragis. Pada tahun 1521, kota ini ditaklukkan oleh pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés. Penaklukan ini terjadi setelah pengepungan yang panjang dan berdarah yang diperparah oleh wabah penyakit yang dibawa oleh orang Eropa. Para sejarawan seperti Ros Asik menekankan bahwa jatuhnya Tenochtitlan tidak hanya disebabkan oleh superioritas militer Spanyol, tetapi juga oleh faktor internal seperti aliansi dengan suku yang bermusuhan dengan Aztec. Setelah penaklukan, kota ini dihancurkan dan di atas reruntuhannya dibangun Mexico City yang menjadi ibu kota kolonial Spanyol. Penemuan arkeologis modern telah membantu sejarawan memahami lebih banyak tentang Tenochtitlan. Penggalian di sekitar pusat kota lama mengungkapkan reruntuhan kuil, istana, dan kanal yang menunjukkan kehebatan perencanaan kota ini. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Tenochtitlan memiliki sistem sosial yang kompleks dan budaya yang maju yang membedakannya dari kota-kota lain pada masa itu. Para sejarawan kontemporer menekankan pentingnya memahami sejarah Tenochtitlan tidak hanya dari catatan penakluk Spanyol, tetapi juga melalui perspektif pribumi yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan pencapaian masyarakatnya. Secara keseluruhan, Tenochtitlan adalah bukti kejayaan peradaban Aztec dan kemampuan manusia dalam membangun kota yang luar biasa di lingkungan yang menantang. Sejarah kota ini menunjukkan keseimbangan antara politik, ekonomi, teknologi, dan budaya. Para sejarawan sepakat bahwa mempelajari Tenochtitlan memberikan wawasan penting tentang kehidupan masyarakat Prakolombia dan warisan peradaban yang masih mempengaruhi budaya Meksiko hingga saat ini. Kehidupan sehari-hari penduduk Tenochtitlan menunjukkan tingkat organisasi sosial yang tinggi dan keselarasan antara kebutuhan ekonomi dan spiritual. Para sejarawan menekankan bahwa masyarakat kota ini dibagi dalam kelas sosial yang jelas, namun setiap kelas memiliki peran yang esensial. Bangsawan atau pipiltin mengurus urusan politik dan militer serta menjaga tradisi keagamaan. Rakyat biasa atau Macehualtin sebagian besar bekerja di pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Ada pula kelas budak yang biasanya terdiri dari tawanan perang atau orang yang gagal membayar utang yang berkontribusi pada pembangunan kota dan pelayanan rumah tangga. Pasar menjadi pusat kehidupan Tenochtitlan dan menurut catatan Bernal Diaz del Castillo, pasar utama kota yang dikenal sebagai Tlatelolco adalah salah satu yang terbesar dan tersibuk di dunia pada masa itu. Di pasar ini dijual berbagai produk mulai dari makanan, kerajinan, pakaian, hingga barang mewah yang didatangkan dari wilayah jauh. Para sejarawan seperti Francis Burdon mencatat bahwa perdagangan bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana interaksi sosial, pertukaran budaya, dan konsolidasi kekuasaan politik. Pedagang terkenal atau Pochteca memainkan peran penting karena selain berdagang, mereka juga berfungsi sebagai mata-mata dan perantara diplomatik untuk kekaisaran Aztec. Diplomasi menjadi alat penting bagi Tenochtitlan dalam mempertahankan dominasi regionalnya. Para sejarawan menekankan bahwa Aztec tidak selalu mengandalkan kekerasan untuk memperluas wilayahnya. Banyak suku lain setelah menandatangani perjanjian aliansi atau tunduk sebagai wilayah bawahan, tetap mempertahankan sistem pemerintahan lokal mereka dengan membayar upeti. Strategi ini memungkinkan Tenochtitlan memperluas pengaruhnya tanpa harus menghancurkan setiap kota yang dikalahkan. Aliansi ini juga memperkaya kota dengan berbagai sumber daya alam dan produk kerajinan yang unik dari wilayah-wilayah yang tunduk. Ritual keagamaan memegang peranan sentral dalam kehidupan Tenochtitlan. Upacara keagamaan tidak hanya dilakukan di kuil utama, tetapi juga di berbagai kuil kecil, alun-alun, dan bahkan di rumah-rumah penduduk tertentu. Pengorbanan manusia, meskipun menjadi salah satu aspek yang paling menakutkan bagi pengamat luar, dipandang sebagai kewajiban suci untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan keberlangsungan matahari. Selain itu, festival keagamaan yang melibatkan tarian, musik, dan prosesi simbolik menjadi momen penting untuk menguatkan identitas kolektif dan solidaritas masyarakat. Para sejarawan menekankan bahwa ritual ini bukan hanya bentuk penyembahan, tetapi juga sarana pendidikan moral dan politik. Karena melalui ritual, nilai-nilai sosial dan aturan masyarakat diajarkan dan diulang secara simbolis. Teknologi dan inovasi di Tenochtitlan juga mencerminkan kecerdikan masyarakatnya dalam menghadapi tantangan lingkungan. Cinampa atau pertanian terapung merupakan salah satu
satu inovasi paling menonjol yang memungkinkan produksi pangan melimpah di tengah danau. Selain itu, sistem kanal yang rumit tidak hanya memudahkan transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air bersih. Para sejarawan modern mencatat bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ekosistem danau ini menunjukkan tingkat pemahaman ilmiah yang tinggi tentang lingkungan dan sumber daya alam. Selain pencapaian teknis, Tenochtitlan memiliki kehidupan budaya yang sangat kaya. Musik, tarian, dan sastra menjadi bagian penting dari pendidikan dan hiburan. Para sejarawan mencatat adanya sekolah bagi anak-anak bangsawan yang mengajarkan tata krama, militer, sejarah, dan agama. Sementara sekolah rakyat biasa menekankan keterampilan praktis, moral, dan seni. Seni visual, termasuk ukiran batu, patung, dan lukisan kodeks, mencerminkan keyakinan spiritual, mitologi, dan sejarah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Tenochtitlan tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi nilai sosial dan politik. Sejarawan juga menyoroti dinamika kekuasaan internal di Tenochtitlan. Meskipun raja memiliki otoritas besar, stabilitas kota sangat bergantung pada kemampuan raja dalam menjaga aliansi dengan bangsawan, pejabat militer, dan pemimpin agama. Ketegangan sosial kadang muncul akibat distribusi kekayaan, praktik perdagangan, atau penentuan upeti dari wilayah yang ditaklukkan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kesadaran akan struktur sosial dan hukum yang jelas membantu mengurangi konflik internal, meskipun kota tetap menghadapi ancaman dari perang dan bencana alam. Jatuhnya Tenochtitlan pada tahun 1521 menandai berakhirnya era kejayaan Aztec. Penaklukan oleh Hernán Cortés dan pasukannya tidak hanya merupakan peristiwa militer, tetapi juga perubahan sosial, budaya, dan politik yang dramatis. Para sejarawan menekankan bahwa kolonisasi Spanyol membawa penyakit, teknologi militer, dan strategi aliansi yang menghancurkan struktur kota. Namun, meskipun kota hancur, warisan Tenochtitlan tetap hidup melalui tradisi, bahasa, seni, dan arsitektur yang diwariskan kepada generasi berikutnya di wilayah Meksiko modern. Penggalian arkeologis kontemporer telah menyingkap banyak rahasia Tenochtitlan, termasuk reruntuhan Templo Mayor, kanal, jalan, dan pemukiman warga. Penemuan ini memungkinkan sejarawan dan arkeolog memahami lebih dalam tentang kehidupan masyarakat, sistem ekonomi, dan praktik budaya yang ada. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Tenochtitlan adalah contoh luar biasa dari kemampuan manusia untuk membangun kota yang harmonis dengan lingkungan alami sambil mempertahankan kehidupan sosial dan budaya yang kompleks. Secara keseluruhan, sejarah Tenochtitlan menunjukkan perpaduan antara politik, ekonomi, teknologi, agama, dan budaya yang membentuk sebuah peradaban besar di Mesoamerika. Para sejarawan sepakat bahwa memahami Tenochtitlan memberikan wawasan penting tentang interaksi manusia dengan lingkungan, pengelolaan kekuasaan, dan pencapaian budaya yang menakjubkan. Kota ini tetap menjadi simbol kecerdikan, ketekunan, dan kreativitas manusia dalam menghadapi tantangan, serta memberikan pelajaran abadi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara masyarakat dan alam. Warisan Tenochtitlan tetap hidup dan terasa kuat di Meksiko modern. Meskipun kota asli dihancurkan oleh penaklukan Spanyol, banyak elemen Tenochtitlan yang bertahan melalui tradisi, simbol, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Meksiko. Mexico City yang dibangun di atas reruntuhan kota kuno menjadi saksi bahwa peradaban Aztec tidak sepenuhnya hilang. Struktur kanal dan sebagian tata kota masih tercermin dalam jalan-jalan utama dan alun-alun kota. Bahkan beberapa sisa Cinampa masih dapat ditemukan di daerah sekitar Danau Xochimilco, yang kini menjadi salah satu warisan budaya dan wisata yang dilestarikan oleh pemerintah dan masyarakat. Budaya Tenochtitlan juga meninggalkan jejak mendalam dalam bahasa, seni, dan ritual masyarakat Meksiko. Bahasa Nahuatl yang digunakan oleh orang Meksika masih bertahan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai komunitas. Banyak istilah dan nama tempat, termasuk nama kota dan wilayah, berasal dari bahasa ini. Seni dan simbol Aztec, termasuk motif geometris, patung, dan lukisan kodeks, menjadi inspirasi bagi seniman modern. Beberapa festival tradisional, musik, dan tarian juga mempertahankan unsur-unsur ritual kuno, meskipun telah disesuaikan dengan konteks budaya dan agama modern. Identitas nasional Meksiko sangat dipengaruhi oleh sejarah Tenochtitlan. Para sejarawan modern menekankan bahwa simbol-simbol Aztec seperti elang yang bertengger di atas kaktus memegang ular digunakan sebagai lambang negara dalam bendera Meksiko. Simbol ini mengingatkan rakyat Meksiko akan akar sejarah mereka, keberanian nenek moyang, dan ketahanan budaya meskipun menghadapi penaklukan dan kolonisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Tenochtitlan bukan sekadar kota kuno yang hilang, tetapi juga fondasi identitas nasional
dan kebanggaan sejarah Meksiko. Selain itu, warisan Tenochtitlan juga menjadi fokus penelitian akademik dan penggalian arkeologis. Banyak universitas dan lembaga penelitian di Meksiko mempelajari reruntuhan Templo Mayor, kanal, jalan, dan situs pemukiman untuk memahami lebih jauh kehidupan sehari-hari, sistem ekonomi, dan praktik budaya masyarakat Aztec. Penelitian ini tidak hanya menambah pengetahuan sejarah, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian situs bersejarah. Pemerintah Meksiko dan organisasi internasional telah menetapkan berbagai situs arkeologis sebagai warisan budaya dunia untuk menjaga jejak peradaban kuno ini. Warisan Tenochtitlan juga menginspirasi kesadaran ekologis dan pembangunan berkelanjutan di Meksiko. Sistem Cinampa, yang merupakan pertanian terapung canggih, sering dijadikan contoh bagi inovasi pertanian modern. Metode ini menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup harmonis dengan alam, memanfaatkan sumber daya secara maksimal tanpa merusak lingkungan. Konsep ini menjadi relevan bagi perencanaan kota modern dan upaya pelestarian lingkungan di wilayah perkotaan yang padat. Para sejarawan menekankan bahwa memahami sejarah Tenochtitlan membantu masyarakat modern menghargai kompleksitas peradaban kuno. Kota ini adalah bukti nyata bahwa manusia mampu menciptakan masyarakat yang maju secara politik, ekonomi, dan budaya meskipun berada di lingkungan yang menantang. Keberhasilan Tenochtitlan dalam mengelola kota, mempertahankan tradisi, dan mengembangkan teknologi merupakan inspirasi bagi generasi sekarang. Pelajaran dari sejarah ini menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Secara keseluruhan, Tenochtitlan tetap menjadi simbol kejayaan peradaban Aztec dan kekayaan warisan budaya Meksiko. Kota ini memberikan wawasan penting tentang kehidupan masyarakat pra-Kolombia, strategi politik, inovasi teknologi, dan praktik keagamaan yang kompleks. Warisan Tenochtitlan hidup dalam arsitektur, seni, bahasa, tradisi, dan identitas nasional Meksiko. Dengan memahami sejarah Tenochtitlan, masyarakat modern dapat belajar menghargai akar budaya mereka, menjaga warisan leluhur, dan menginspirasi pembangunan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Tenochtitlan bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa kini dan masa depan. Kota ini mengingatkan bahwa kemampuan manusia untuk membangun peradaban yang luar biasa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kreativitas, ketekunan, dan rasa hormat terhadap alam dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, Tenochtitlan tetap hidup dalam pikiran dan hati masyarakat Meksiko, menjadi simbol ketahanan, kecerdikan, dan kemegahan budaya yang abadi. Tenochtitlan adalah salah satu kota paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah pra-Kolombia di Amerika Tengah. Kota ini terletak di wilayah yang saat ini menjadi ibu kota Meksiko, Mexico City. Berdiri di sebuah danau besar yang dikenal sebagai Danau Texcoco, Tenochtitlan menjadi pusat politik, ekonomi, dan keagamaan Kekaisaran Aztec. Para sejarawan sepakat bahwa kota ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan peradaban Aztec, meskipun informasi awal tentang kota ini berasal dari catatan penakluk Spanyol dan naskah-naskah pribumi yang kemudian diterjemahkan dan dianalisis. Menurut berbagai sumber sejarah, Tenochtitlan didirikan pada tahun 1391 oleh suku Meksika, kelompok migran yang mencari tanah yang dijanjikan bagi mereka sesuai dengan ramalan dewa mereka. Ramalan tersebut menyatakan bahwa mereka akan menemukan tempat tinggal permanen ketika melihat seekor elang bertengger di atas kaktus memakan ular. Lokasi ini yang berada di tengah Danau Texcoco dianggap sebagai tanda ilahi dan menjadi fondasi bagi pembangunan kota yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan Aztec. Para sejarawan Meksiko dan arkeolog modern mencatat bahwa Tenochtitlan memiliki sistem tata kota yang sangat teratur dan canggih. Kota ini dibangun di atas pulau-pulau kecil yang disambungkan oleh jaringan kanal dan jembatan. Sistem kanal memungkinkan transportasi perahu menjadi efisien dan mempermudah perdagangan internal. Selain itu, kota ini memiliki jaringan jalan yang menghubungkan berbagai distrik, termasuk kuil-kuil utama, pasar, dan pemukiman warga. Setiap elemen tata kota dirancang dengan tujuan estetika, praktis, dan religius. Salah satu aspek yang menarik perhatian sejarawan adalah keberadaan pusat ritual dan keagamaan yang disebut Templo Mayor. Templo Mayor merupakan kuil besar yang didedikasikan untuk dua dewa utama Aztec, yaitu Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari, serta Tlaloc, dewa hujan dan kesuburan. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Templo Mayor menjadi tempat dilakukannya berbagai upacara, termasuk pengorbanan manusia yang dipercaya sebagai cara untuk menenangkan dewa dan menjaga keseimbangan kosmos. Catatan sejarah dari penakluk Spanyol seperti Bernal Díaz del Castillo dan penulis pribumi seperti Fernando Alvarado Tezozomoch memberikan gambaran rinci mengenai upacara dan struktur kuil megah ini.
Dalam hal sosial dan politik, Tenochtitlan memiliki sistem pemerintahan kompleks. Pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Tlatoani yang memiliki kekuasaan luas dalam bidang militer, agama, dan administrasi. Struktur pemerintahan ini didukung oleh Dewan Penasihat yang terdiri dari bangsawan dan pejabat tinggi. Kota ini juga memiliki kelas pedagang, petani yang mengelola Cinampa, serta prajurit yang bertugas mempertahankan kekaisaran. Sistem ini memungkinkan Tenochtitlan menjadi pusat perdagangan yang makmur, menghubungkan berbagai wilayah Mesoamerika melalui jaringan ekonomi yang luas. Tenochtitlan dikenal dengan pencapaian teknologinya. Sistem drainase dan irigasi yang maju memungkinkan pertanian di tengah danau menjadi produktif. Cinampa atau pertanian terapung merupakan inovasi yang memungkinkan penduduk menanam jagung, kacang, dan labu dalam jumlah besar. Sistem ini menunjukkan kemampuan penduduk Tenochtitlan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan menyesuaikan diri dengan lingkungan unik mereka. Kehidupan sehari-hari penduduk Tenochtitlan menunjukkan tingkat organisasi sosial yang tinggi. Masyarakat dibagi dalam kelas sosial yang jelas, namun setiap kelas memiliki peran esensial. Bangsawan mengurus urusan politik, militer, dan agama. Rakyat biasa bekerja di pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Ada pula kelas budak yang biasanya terdiri dari tawanan perang atau orang yang gagal membayar utang, berkontribusi pada pembangunan kota dan pelayanan rumah tangga. Pasar menjadi pusat kehidupan Tenochtitlan. Pasar utama Tlatelolco adalah salah satu yang terbesar dan tersibuk di dunia pada masa itu. Di pasar dijual berbagai produk mulai dari makanan, kerajinan, pakaian, hingga barang mewah yang didatangkan dari wilayah jauh. Perdagangan bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana interaksi sosial, pertukaran budaya, dan konsolidasi kekuasaan politik. Pedagang terkenal atau Pochteca memainkan peran penting sebagai penghubung ekonomi dan diplomatik. Diplomasi menjadi alat penting bagi Tenochtitlan. Aliansi dan perjanjian dengan suku lain memungkinkan Aztec memperluas pengaruhnya tanpa menghancurkan setiap kota yang dikalahkan. Aliansi ini memperkaya kota dengan berbagai sumber daya alam dan produk kerajinan dari wilayah yang tunduk. Strategi ini menegaskan bahwa Aztec mampu memadukan kekuatan militer dengan diplomasi untuk memperkuat kekaisaran. Ritual keagamaan memegang peranan sentral dalam kehidupan Tenochtitlan. Upacara dilakukan di kuil utama, kuil kecil, alun-alun, dan rumah-rumah tertentu. Pengorbanan manusia dipandang sebagai kewajiban suci untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan keberlangsungan matahari. Festival keagamaan yang melibatkan tarian, musik, dan prosesi simbolik menjadi momen penting untuk menguatkan identitas kolektif dan solidaritas masyarakat. Ritual ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan politik. Teknologi dan inovasi Tenochtitlan mencerminkan kecerdikan masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan. Cinampa memungkinkan produksi pangan melimpah. Sistem kanal memudahkan transportasi, mengendalikan banjir, dan menyediakan air bersih. Kemampuan menyesuaikan diri dengan ekosistem danau menunjukkan pemahaman ilmiah tinggi tentang lingkungan dan sumber daya alam. Tenochtitlan memiliki kehidupan budaya yang kaya. Musik, tarian, dan sastra menjadi bagian penting pendidikan dan hiburan. Anak-anak bangsawan diajarkan tata krama, militer, sejarah, dan agama. Anak-anak rakyat biasa menekankan keterampilan praktis, moral, dan seni. Seni visual seperti ukiran batu, patung, dan lukisan kodeks mencerminkan keyakinan spiritual, mitologi, dan sejarah masyarakat. Dinamika kekuasaan internal menuntut stabilitas yang hati-hati. Raja memiliki otoritas besar, namun keberhasilan kota tergantung pada kemampuannya menjaga aliansi dengan bangsawan, pejabat militer, dan pemimpin agama. Ketegangan sosial kadang muncul akibat distribusi kekayaan, praktik perdagangan, atau penentuan upeti dari wilayah yang ditaklukkan. Kesadaran akan struktur sosial dan hukum membantu mengurangi konflik internal. Jatuhnya Tenochtitlan pada tahun 1521 menandai berakhirnya era kejayaan Aztec. Penaklukan oleh Hernan Cortes membawa penyakit, teknologi militer, dan strategi aliansi yang menghancurkan struktur kota. Namun, warisan Tenochtitlan tetap hidup melalui tradisi, bahasa, seni, dan arsitektur yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan Tenochtitlan tetap kuat di Meksiko modern. Mexico City dibangun di atas reruntuhan kota kuno.
Struktur kanal dan tata kota masih tercermin dalam jalan-jalan utama. Sisa Cinampa di Danau Xochimilco menjadi warisan budaya dan wisata. Bahasa Nahuatl tetap digunakan dalam beberapa komunitas. Dan seni Aztec menjadi inspirasi bagi seniman modern. Festival, musik, dan tarian mempertahankan unsur-unsur ritual kuno. Identitas nasional Meksiko dipengaruhi sejarah Tenochtitlan. Simbol Aztec seperti elang di atas kaktus memegang ular menjadi lambang negara dalam bendera Meksiko. Simbol ini mengingatkan rakyat Meksiko akan akar sejarah, keberanian nenek moyang, dan ketahanan budaya. Penelitian akademik dan penggalian arkeologis terus mengungkap rahasia Tenochtitlan. Reruntuhan Templo Mayor, kanal, jalan, dan pemukiman memungkinkan sejarawan memahami kehidupan sehari-hari, sistem ekonomi, dan praktik budaya. Penelitian ini memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian situs bersejarah dan memberikan pelajaran bagi pembangunan berkelanjutan. Sistem Cinampa menjadi contoh inovasi pertanian modern, menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup harmonis dengan alam. Kemampuan Tenochtitlan mengelola kota dan lingkungan alam menjadi inspirasi bagi generasi sekarang. Kota ini menunjukkan perpaduan antara politik, ekonomi, teknologi, agama, dan budaya yang membentuk peradaban besar di Mesoamerika. Tenochtitlan tetap menjadi simbol kejayaan peradaban Aztec dan kekayaan warisan budaya Meksiko. Kota ini memberikan wawasan penting tentang kehidupan masyarakat Prakolombia, strategi politik, inovasi teknologi, dan praktik keagamaan. Warisan Tenochtitlan hidup dalam arsitektur, seni, bahasa, tradisi, dan identitas nasional. Memahami sejarah kota ini mengajarkan pentingnya menghargai akar budaya, menjaga warisan leluhur, dan menginspirasi pembangunan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Tenochtitlan bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cermin bagi masa kini dan masa depan. Kota ini mengingatkan bahwa kemampuan manusia membangun peradaban luar biasa tidak hanya ditentukan kekayaan sumber daya, tetapi juga kreativitas, ketekunan, dan rasa hormat terhadap alam serta nilai-nilai sosial. Dengan demikian, Tenochtitlan tetap hidup dalam pikiran dan hati masyarakat Meksiko, menjadi simbol ketahanan, kecerdikan, dan kemegahan budaya yang abadi. Para sejarawan modern melihat Tenochtitlan tidak hanya sebagai sebuah kota kuno yang megah, tetapi juga sebagai cermin dari dinamika peradaban manusia. Kajian akademik menekankan bahwa kota ini merupakan bukti bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, sekaligus menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Sejarawan Rosa Hasik misalnya menekankan bahwa kekuatan Tenochtitlan bukan hanya terletak pada militernya, tetapi juga pada kemampuannya membangun jaringan ekonomi dan politik yang luas. Dengan menguasai aliran perdagangan di lembah Meksiko dan menjadikan dirinya sebagai pusat ritual keagamaan, Tenochtitlan berhasil menciptakan sistem hegemonik yang memperkuat stabilitas kekaisaran. Namun, kelemahan yang sama juga terlihat ketika kota ini bergantung pada sistem upeti dan pasokan pangan yang sangat besar, sehingga mudah terguncang ketika jalur logistiknya diputus oleh pasukan Spanyol. Miguel Leon Portilla, seorang sejarawan besar Meksiko, menyoroti aspek budaya dan spiritual masyarakat Tenochtitlan. Ia berpendapat bahwa keagungan kota ini tidak dapat dipahami hanya dari bangunan dan pencapaian material, tetapi juga dari filsafat hidup yang dianut oleh masyarakat Aztec. Konsep kehidupan yang mereka sebut in Xochitl, in Quetzalcoatl, atau bunga dan lagu, menunjukkan bahwa seni, puisi, dan ritual adalah sarana untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Dengan demikian, Tenochtitlan menjadi bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat renungan filosofis dan ekspresi estetis. Sejarawan E. Habun menekankan pentingnya naskah kodeks dalam memahami Tenochtitlan. Kodeks yang dihasilkan oleh para penulis pribumi berisi catatan sejarah, ritual, dan silsilah kerajaan yang memberikan pandangan berbeda dari catatan penakluk Spanyol. Melalui kodeks, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Aztec memandang diri mereka sendiri, memaknai sejarah, dan membangun identitas kolektif. Kajian arkeologis kontemporer juga memberi dimensi baru dalam memahami Tenochtitlan. Penemuan-penemuan di sekitar reruntuhan Templo Mayor memperlihatkan lapisan pembangunan yang berulang, menandakan bahwa kota ini terus diperluas dan diperindah sesuai dengan perkembangan politik dan keagamaan. Arkeolog Eduardo Matos Moctezuma yang memimpin banyak penggalian di Mexico City menegaskan bahwa Tenochtitlan adalah contoh nyata kota yang terus bertransformasi dan berevolusi, bukan entitas statis yang berhenti berkembang. Selain itu, sejarawan lingkungan seperti Michael Smith menekankan bahwa Tenochtitlan adalah model urbanisme yang ramah lingkungan. Sistem Cinampa tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah dan kualitas
atas air. Jika dibandingkan dengan praktik pertanian modern yang sering merusak ekosistem, Cinampa justru menunjukkan bahwa masyarakat kuno sudah memiliki wawasan ekologis yang maju. Pelajaran ini sangat relevan dalam konteks krisis lingkungan global saat ini. Refleksi terakhir dari para sejarawan adalah bahwa Tenochtitlan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kota yang hancur akibat penaklukan, tetapi juga sebagai simbol ketahanan budaya. Meskipun bangunannya dihancurkan dan banyak tradisi terputus, semangat dan warisan budaya Aztec tetap hidup dalam masyarakat Meksiko modern. Dari bendera nasional hingga bahasa Nahuatl, dari seni mural hingga festival rakyat, Tenochtitlan terus berbicara kepada dunia tentang pentingnya menghargai akar sejarah. Dengan demikian, Tenochtitlan adalah bukti bahwa sebuah kota dapat melampaui batas ruang dan waktu. Ia bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga milik masa kini dan masa depan. Para sejarawan sepakat bahwa mempelajari Tenochtitlan berarti mempelajari cara manusia membangun peradaban, menjaga harmoni dengan alam, dan mengekspresikan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Kejayaan dan kejatuhannya memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan, kerentanan, dan warisan sebuah peradaban besar.